Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fajriana Salami JS dan dua teman saya, Septi Asriani dan Sri Muya Saputri. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai sistem pengendalian internal. Menurut IECPA, sistem pengendalian internal itu meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi itu dapat dipercaya untuk meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah menurut James Tehel, pengendalian intern itu mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, untuk menjaga aktiva perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua, untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi. Yang ketiga, untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan. Yang keempat, untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kita masuk kepada konsep pengendalian internal. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008, mendefinisikan mengenai sistem pengendalian internal itu sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya masuk kepada sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. SPIP ini adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan di pemerintah daerah. Jadi sistem pengendalian ini tidak hanya ada di pemerintahan pusat, namun pemerintahan daerah juga melaksanakan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan pengawasan dari intern itu adalah suatu proses kegiatan audit, seperti kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan itu telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Oke, yang berikutnya itu masuk kepada unsur dari sistem pengendalian internal. Ada 5 unsur. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, di mana di lingkungan pengendalian ini pimpinan instansi pemerintah itu wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang pada akhirnya itu menimbulkan perilaku positif dan suatu keadaan yang kondusif. Untuk penerapan sistem pengendalian internal ini dalam lingkungan kerja itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, seperti penegakan integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, kepemimpinan yang kondusif. Yang keempat, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan di pemerintahan tersebut. Kemudian yang keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat yang diberikan kepada orang-orang yang berwenang untuk mengambil suatu tindakan di pemerintahan tersebut. Nah, yang kedua adalah penilaian resiko. Di sini kita bisa definisikan resiko itu sebagai kemungkinan kejadian di mana akan terjadi kerugian. Nah, kategori resiko itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari mana kita melihat resiko itu. Kategori tersebut bisa kita lihat dari seperti sudut pandang penyebab timbulnya resiko, akibat yang ditimbulkan oleh resiko, dan aktivitas yang dilakukan yang kemudian hal tersebut dapat menyebabkan adanya resiko. Dan pada tahapan-tahapan proses penilaian resiko itu sendiri terdiri dari identifikasi resiko dan penanganan resiko. Tahapan-tahapan tersebut ditambah dengan proses evaluasi yang merupakan suatu siklus pengelolaan risiko. Jadi ketika ada identifikasi risiko, penanganan risiko, dan adanya proses evaluasi itu menjadi satu siklus pengelolaan risiko. Nah, yang ketiga itu adalah kegiatan pengendalian.
Kegiatan pengendalian intern ini adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Nah, tindakan-tindakan pengendalian dalam kegiatan pengendalian ini itu telah diatur dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Jadi kegiatan pengendalian ini itu diikuti mengenai kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh manajemen. Nah, yang keempat itu adalah informasi dan komunikasi, di mana pimpinan instansi di pemerintahan itu wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang didapat dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dari sarana komunikasi. Kemudian yang kedua adalah mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pemantauan pengendalian intern. Nah, pemantauan pengendalian intern ini dilaksanakan melalui pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi, hasil audit, dan review lain-lainnya. Nah, evaluasi terpisah itu diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Jadi, evaluasi terpisah ini tidak hanya di dalam internal pemerintah, tapi pihak eksternal pemerintah juga bisa melakukan pemantauan pengendalian intern. Kemudian, evaluasi terpisah ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji dalam pengendalian intern. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan bagian sistem pengendalian dalam lingkungan pengendalian. Dan dalam lingkungan pengendalian, suatu pimpinan atau dalam unit organisasi harus bisa memelihara maupun menciptakan pengendalian intern dalam organisasi maupun perusahaan supaya menciptakan perilaku positif maupun kondusif dari karyawan dalam penerapan sistem pengendalian intern itu sendiri. Dan dalam sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penegakan integritas dan nilai etika. Dan di sini maksudnya adalah pimpinan harus menciptakan budaya dari organisasi atau pemerintah yang sesuai dengan budaya maupun etika yang dapat menunjang sistem pengendalian intern itu sendiri. Selanjutnya adalah komitmen terhadap kompetensi, yaitu membuat standar kompetensi yang sesuai untuk fungsi maupun tugas dari karyawan sesuai dengan kemampuan, skill maupun keahliannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang kondusif. Maksudnya adalah dalam setiap pengambilan keputusan, pimpinan harus memikirkan pengendalian dari risiko apa yang dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam pembentukan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan, bukan berlebih-lebihan. Selanjutnya adalah pendelegasian tugas yang tepat. Jadi dalam pendelegasian tugas yang tepat ini dapat mempengaruhi bagaimana cara pimpinan untuk membagikan tugasnya kepada karyawannya. Selanjutnya adalah pemantauan pengendalian intern. Jadi dalam sistem pengendalian intern yang efektif dalam mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance, keberhasilan implementasi good governance sendiri tergantung bagaimana instansi pemerintah sebagai sebuah organisasi mematuhi beberapa prinsip, antara lain yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan. Yang kedua kemandirian, yaitu tidak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Yang keempat adalah pertanggungjawaban, bahwasanya setiap yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah kewajaran. Ini merupakan sifat keadilan
sifat keadilan maupun kesetaraan. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga internal auditor. Di sini dalam lembaga-lembaga internal auditor terdapat aparat pengawas intern pemerintahan melakukan pengawasan intern melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan audit, yang selanjutnya adalah tahapan review dan selanjutnya evaluasi, baru dilakukannya pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya. Baiklah, selanjutnya tentang aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas BPKP. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedua, Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap kementerian, negara atau lembaga yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, Inspektorat Provinsi. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Provinsi yang didanai dengan APBD Provinsi. Yang keempat, Inspektorat Kabupaten atau Kota. Inspektorat Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten atau Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya tentang prosedur pengendalian internal. Prosedur pengendalian internal terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pemahaman dan penyamaan persepsi. Pemahaman dan penyamaan persepsi memiliki pengertian bahwa membangun kesadaran pentingnya SPIP dengan membangun komitmen untuk mengimplementasikan SPIP. Yang kedua, pemetaan atau diagnosis, yaitu menilai sistem yang sudah ada untuk menemukan hal-hal yang harus diperbaiki. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, yaitu membuat infrastruktur untuk mengimplementasikan SPIP. Yang keempat, internalisasi, yaitu menginternalisasi infrastruktur unsur-unsur SPIP ke dalam aktivitas nyata organisasi. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan, yaitu memonitoring, evaluasi, dan pengembangan SPIP agar tetap berfungsi secara efektif. Selanjutnya tentang peraturan perundang-undangan tentang pengendalian internal. Terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang terdiri dari Pasal 55 Ayat 4 dan Pasal 58 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu Pasal Nomor 12, yaitu dalam rangka pemeriksaan keuangan atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP. Yang ketiga, PP Nomor 60 Tahun 2004, yaitu penerapan unsur 5 unsur SPIP sebagaimana dilaksanakan, menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Yang selanjutnya, PM 25 Tahun 2018 tentang himbauan teknis implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.